Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini saya mau sharing di week kedua itu tentang buku dari review sedikit buku aja ya teman-teman, dari The Secret. The Secret itu bagaimana kekuatan pola pikir kita untuk terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bagaimana alam bawah sadar kita itu seperti magnetis yang mempunyai kekuatan hukum tarik-menarik untuk segala sesuatunya itu ada di benak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum tarik-menarik ini bekerja dengan menerima pekerjaan kita atau pemikiran kita secara dominan yang secara terus-menerus kita pelihara dalam benak diri kita, baik pikiran positif maupun negatif. Jadi hukum tarik-menarik ini teman-teman lebih ke bagaimana kita menimbulkan atau mau mendominasi mana nih, kita lebih ke pikiran positif atau memang banyak di pikiran negatif seperti itu. Jadi pada dasarnya hidup kita itu saat ini merupakan pantulan yang dari pikiran kita menjadi pikiran yang dominannya kemana gitu kan. Jadi apa yang kita pikiran lebih dominan kemana nih, misalkan maksudnya gini, pemikiran kita sekarang ini itu menentukan pemikiran yang akan terjadi di akan datang. Apa yang kita lakukan hari ini, sekarang ini, atas pantulan atau atas pemikiran di masa yang lalu seperti itu. Jadi dimana jika kita bercenderung ya kan suka mengeluh ya kan, menyebabkan apa, mengeluh atau suka apapun itu menyebabkan kita menjadi pikiran yang terdominannya apa, pikiran negatif ya kan. Jadi pada akhirnya justru hal yang memang dikeluhkan itu akan terlipat ganda karena apa, karena hukum tarik menarik tersebut gitu tuh. Jadi hal dominan itu yang akan menyebabkan menjadi sesuatu yang hasil apa yang terjadi dominan, lebih kecenderungan seperti itu. Bagaimana sih untuk merasakan kekuatan pikiran? Kita bisa melakukan eksperimen kecil ya kan. Contohnya apa sih, kita bagaimana sih membuktikan bahwa emang iya sekarang ini ada hukum tarik menarik seperti itu yang diceritakan dari buku itu. Ternyata sebelum saya baca buku ini, saya juga berpikirannya mungkin cuma sekilas, nggak ada di bukunya. Ternyata ada di bukunya seperti itu. Jadi hukum tarik menarik ini contohnya atau sedikit yang saya gambarkan atau review, terkadang memang betul ya adanya hukum tarik menarik itu yang saya rasakan ketika apapun yang kita pikirkan, apa yang terkadang terlintas di benak kita itu akan secara tidak langsung atau tidak sengaja tuh muncul secara tiba-tiba seperti itu, entah lewat dari mana atau seperti apa, itu tuh kok rasanya muncul bener gitu tuh. Nah contohnya apa, terkadang kan kita pernah contoh saya sendiri, saya tuh suka terkadang terlintas apa yang saya pikirkan, kadang saya lagi kepikiran ke Mekah umroh gitu kan. Kebetulan ketika ngelihat story atau ngelihat TikTok atau apapun yang muncul apa pas hari itu, apa yang lagi saya pikirkan itu muncul terus setiap hari, entah itu apapun yang tentang di situasi di Mekah lah, apapun semuanya muncul seperti itu. Tapi terkadang ketika saya lagi berpikiran saya pengen ke Singapura, yang muncul pun sama ya kan, yang muncul pun sama yang berhubungan dengan pergi ke Singapura atau pengen healing kemana nih, pengen pergi kemana kan, seperti itu selalu ada, selalu yang saya rasakan, kok kenapa ya ketika saya mikirin ini kok ini muncul, selalu ada gitu tuh seperti itu. Ketika ada saya mikirin apa ya kan, entah itu hutang entah apa, itu selalu ada muncul gitu tuh seperti itu. Kadang ada contoh juga yang memang saya ngerasain adalah ketika kita misalkan pengen bertemu dengan teman lama, udah nih sama teman lama kita lama banget nggak ketemu ya kan, tapi ada aja yang kita nggak sengaja bicara dengan teman atau yang lain membicarakan hal yang sama ya kan, tiba-tiba
berbicara tentang hal yang sama yang saya lagi pikirkan, nggak lama kemudian orang yang kita lagi bicarakan atau kita lagi pikirkan itu nelpon kita atau nyapa kita atau apapun itu. Nah, hal itu berarti memang itu ada sistem tarik menarik seperti itu. Jadi memang kekuatan pikiran ini benar-benar akan bisa merubah kita ya, apa yang memang makanya kita perlu banyak-banyak memikirkan hal-hal positif, hal-hal yang baik seperti itu. Jadi hukum tarik menarik ini adalah hukum alam yang sama halnya dengan hukum gravitasi, ya kan, ataupun hukum yang memang berlaku untuk semua orang, terlepas apakah orang itu memahami dan menyadari atau tidak. Oleh sebab itu, kita perlu belajar mengendalikan pikiran kita supaya pikiran kita dominan, kita berisi pikiran tentang pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran positif seperti itu. Jadi ada beberapa hal untuk mewujudkan hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. 3 tahapan yang perlu kita perhatikan adalah ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah meminta. Meminta ini berbeda dengan menuntut ya teman-teman. Jadi kita pure benar-benar meminta. Yang kedua adalah mengimani. Mengimani ini adalah salah satu, mengimani itu berfokus pada hasil akhir permintaan kita yang memang tanpa mengkhawatirkan caranya, karena kita yakin bahwa cara itu akan muncul dengan sendirinya. Ibaratnya ya teman-teman, kita lagi dalam mengendarai kendaraan mobil. Itu ketika malam hari pasti sisi kanan kiri itu kan gelap dan kita hanya diterangin oleh cahaya sekitar yang 10-30 meter yang hanya kita bisa melihat, ya kan, yang hanya bisa kita pandang. Tapi ingat teman-teman, kembali lagi, kita karena berfokus, kita meyakini ya udah kita fokus aja lah jalan, ya kan, jalan mengendarai mobil itu, sehingga apa, pasti kita akan kembali ke atau akan menyelesaikan ke tempat tujuan kita, akan membawa ke tempat tujuan kita yang ingin kita capai. Jadi dalam kita berkendara itu kita nggak usah fokus kanan kiri, ya udah fokus apa yang di depan kita lakukan yang terbaik, ya kan. Kita berfokus di situ, itu pasti ketika langkahnya udah benar ya pasti akan tetap mencapai pada tujuan yang kita inginkan, seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah menerima ini, ya kan, bahwa saat ini kita harus ketika kita minta sesuatu yang kita inginkan, tentunya kita kan merasa senang, ya kan. Jadi walaupun belum sungguh-sungguh menerima yang kita inginkan, tapi kita ketahui bahwa akan menimbulkan perasaan senang, ya kan. Supaya apa? Pikiran itu ketika kita supaya ketika pikiran hal yang memang itu tidak bisa inginkan itu tidak sesuai, tapi kita kita udah satu frekuensi menerima. Jadi apa yang memang belum waktunya itu tetap kita menerima. Karena bahwa kita menerima atas kesungguh-sungguhannya kita, keinginan kita, tapi memang belum terrealisasi, seperti itu. Jadi ada satu contoh juga dalam pekerjaan yang saya lakukan di minggu kemarin ya teman-teman. Jadi dimana untuk proses pengajuan itu, misal untuk yang menerima bantuan itu tidak bisa diajukan karena ada beberapa hal yang memang banyak sekali belum terpenuhi. Tetapi dalam hati juga sendiri, dalam pikiran juga ada, nggak mungkin, ini pasti ada cara, mungkin sayanya aja nih yang belum tahu caranya, tapi padahal ini bisa nih kita lakuin dan itu bisa kok, bisa. Nah, tapi sudah berusaha, udah jalan coba untuk fokus, tapi ternyata tiba-tiba karena kita mungkin agak udah keluar, ya kan, karena pertimbangan ini itu memang sebagainya, rasanya udah nggak mungkin saya bisa lanjutin hal itu gitu kan. Tapi ketika ada pandangan lain atau sudut pandang lain, ya kan, ternyata memang ketika kita meyakini lagi dan kita berfokus bertekad bahwa oh ya ini pasti bisa, ya kan, kita caranya aja nih yang memang nggak tahu, ya kan, tapi yakin bisa, dan alhamdulillah bisa dilanjut proses untuk proses pengajuan bantuan tersebut gitu teman-teman. Jadi ayo teman-teman semua, kita harus berpikir atau lebih banyak menanam pikiran-pikiran positif kita agar kita terus bisa menerima, bisa memperbaiki diri kita untuk
yang masa sekarang ataupun yang akan datang. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.